Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di Ngopi Sehat bersama saya Sofi, host Ngopi Sehat. Ngobrol pintar seputar kesehatan. Dan bersama saya ini telah hadir narasumber yang cantik, Ah, energik, tersanjung jadinya. tersanjung ya. Beliau adalah nutrisionis dari Puskesmas Sayung 2, Mbak Diana Lusiani Budiarsih, SST. Ya. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi Mbak Iya. Diana. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah ya, sehat semangat luar ya, biasa ya. harus semangat harus. Heeh. Mbak Diana, Ya, ke depannya saya boleh manggil Mbak aja iya ya? boleh. Oke. Biar kelihatan lebih muda ya, Mbak. Walaupun memang masih muda, Sudah tapi kepala hati 4 loh. oh, kalau itu Iya, jangan bilang-bilang, sebut depannya aja. ke depannya aja ya. Baik ya. Iya, Mbak Diana, ini iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir di iya. Saya juga terima kasih nih Mbak Sofi udah diundang ke sini di podcast Ngopi Sehat sehat ya. ya. Heeh, Mhm, pertama kalinya ini loh. pertama. Deg-degan juga. Deg-degannya lihat siapa? Deg-degannya nanti di sana ngapain ya? Ngapain ya? Yang penting tidak deg-degan karena lihat hostnya ya? Oh, tidak dong, kan hostnya cantik. Terima kasih. Iya, Baik, sebelum memasuki materi Mbak iya. Diana, ini saya persilakan dulu untuk menyapa sahabat sehat yang ada di sana. Silakan. Halo sahabat sehat semuanya, selamat pagi semuanya nih, semoga pagi ini walaupun cuacanya mendung, tapi semoga hatinya juga nggak mendung ya, tetap semangat buat di hari Jumat berkah ini, oke? Yuk kita ngobrol bareng, ngobrol santai, selama setengah jam ya, Mbak? Mhm, Ya, selama kurang lebih 30 menit ke depan bareng saya sama Mbak Sofi. oke ya, Ya, ya baik. Kak Diana ya, Kak Diana ya, Kak Diana ini udah menikah ya? sudah, Putranya berapa? alhamdulillah putra saya udah 2, 2 ya? ya udah gede-gede. Nggak kelihatan loh kalau gede. Udah mau mahasiswa. Oh, udah mau Iya, mahasiswanya, keren luar biasa, tapi heeh. masih terlihat cantik bugar ya, Alhamdulillah. gitu gitu. Baik baik baik. Baik, materi pagi hari ini adalah cegah anemia pada remaja ya. Ya, Baik berbicara terkait dengan anemia, ini adalah, anemia pada remaja ini merupakan masalah yang sangat serius karena dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, juga kualitas hidup pada remaja itu sendiri. Kemudian dengan meningkatkan kesadaran dan juga pendekatan, pencegahan yang tepat serta penanganan di bidang medis yang baik akan dapat membantu menjaga kesehatan generasi muda itu dengan optimal. Pemerintah, juga tenaga medis dan juga masyarakat perlu melakukan sinergitas ya atau bersinergi untuk penanganan dan pencegahan terhadap, anemia. Oleh karena itu edukasi yang penting ya, yang optimal, yang baik, perlu ya dilakukan untuk mencegah dan mengatasi anemia pada remaja. Nah, terkait dengan materi kita ini iya, ya, Kak Diana ini akan mencoba, kupas tuntas apa itu tentang anemia pada remaja. iya. Baik, Kak Diana masuk ke materi ya, Kak, ya? Iya, oke. Baik. Kak Diana sebenarnya, saya sih sering banyak ya mendengar terkait dengan anemia Iya. itu ya. Tapi secara harfiah atau secara pengertiannya itu anemia seperti apa ya? Jadi gini, Mhm, mungkin kalau untuk anemia sendiri kita udah sering banget sering ya dengar ya? dengar, heeh. Jadi anemia itu adalah kondisi di dalam tubuh kita, di mana Mhm. kita itu kekurangan nutrisi zat besi, ya. Mmm, Karena kekurangan nutrisi zat besi itu tadi, makanya berpengaruh pada jumlah sel darah merah yang ada di tubuh kita. Padahal mhm, di dalam sel darah merah yang ada di tubuh kita itu mhm, terkandung protein ya, mmm, yang fungsinya adalah dia itu sebagai alat transportasi nih di dalam tubuh kita. mmm, Lah kalau kita itu kurang, nutrisi zat besi tadi, bisa mhm, kita bayangkan transportasinya juga akan terhambat. Jadi itu, jadi ada kondisi tubuh di mana nutrisi zat besinya itu kurang, tuh mmm, HB-nya itu kurang, gitu itu. ya. Iya, Jadi itu di ada di dalam bawah normal.
Oh iya, jadi di dalam tubuh manusia itu terdapat zat besi ya, Kak, Iya, ya? betul. Terus, di mana zat besi itu ada, sebagai alat transportasi Iya, ya, sebagai alat proteinnya transportasi. Iya, yang dia mengikat mengandung protein, mhm, ya, mengandung protein mhm, di dalam sel darah merah itu, mhm, yang nantinya fungsinya adalah untuk transportasi semuanya, transportasi oksigen juga gitu. Kalau transportasi oksigen terhambat kan juga pastinya akan terhambat semuanya, ini gitu. berarti setiap sel tubuh kita harus ini ya, Kak, ya, Iya, kuat ya iya asupan betul. oksigennya Iya, ya. betul. Salah satu misalnya kalau, oksigen, tidak terangkut dengan baik ke s Ke se seluruh tubuh contohnya ke seluruh tubuh, contohnya di otak, iya. mungkin terjadi pusing dan lain Iya, sebagainya gitu ya, Kak, betul, ya? pusing. Terus yang Mmm, kedua, eee, kita mungkin sadar ya, heeh, pada jam-jam tertentu kita akan ngantuk nih. Nah, mhm, itu juga akibat dari transportasi oksigen yang tidak maksimal ke tidak memadai otak. ya, Kak, Iya, ya? betul. Nah Nah, itu mhm, salah satu penyebabnya ya karena tadi, tubuh kita kekurangan nutrisi zat besi zat atau besi, Fe. Fe ya, Itu secara ilmiahnya itu namanya Fe atau Fe. zat besi. Ya, Baik baik. betul. Gitu, Kak. Jadi, ini siapa saja, Kak, yang bisa terkena anemia ini? Oke, yang Heeh, beresiko untuk mhm, anemia mhm. itu satu, 1, orang yang dia itu asupannya kurang, ya. Maksudnya kurang di sini mungkin dia dalam kondisi sakit nih, mhm, sakit yang, lumayan parah. Secara otomatis kalau sakitnya lumayan parah dia akan berpengaruh terhadap asupan makan, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, itu. Yang kedua, ini remaja putri, ini yang sangat banyak nih, Kak. mhm, Ini remaja putri itu, wah, sangat banyak sekali yang anemia, ya. Itu terbukti dari, pemeriksaan yang dilakukan oleh puskesmas, gitu mhm, kan. Kita ke sekolah juga, heeh, lakukan pemeriksaan untuk HB, dan ternyata lumayan banyak juga yang anemia. Terus yang ketiga adalah ibu hamil. paham, Nah, itu ada kaitannya nih antara remaja sama ibu hamil. heeh. Nah, Kaitannya itu apa, Kak? kaitannya remaja itu remaja putri terutama yang kita periksa kan remaja putri ya, yang Mhm, beresiko untuk anemia itu kan remaja putri. mhm. Nah, remaja putri ini ke depannya akan jadi apa nih, Kak? Akan jadi ibu dong, Iya, jadi calon pengantin calon dulu, pengantin dulu, betul. Jadi calon pengantin dari remaja yang anemia, kalau mhm, dia nanti jadi calon pengantin dan dia tidak ada niatan nih, tidak ada, apa ya istilahnya, keinginan mhm, untuk jadi calon pengantin yang sehat, mhm. ya, yang lebih baik, otomatis calon pengantin ini juga dari remaja anemia jadi calon pengantin yang anemia juga. Oh, gitu. Ah, ketika sudah jadi calon pengantin, Mhm, dia menikah. mhm. Kalau menikah berarti tujuannya apa? Memiliki Kita memiliki keturunan. keturunan, Mhm, betul. Dari remaja yang anemia, mhm, menikah dalam kondisi calon pengantin yang anemia juga, mhm. berlanjut jadi ibu hamil yang Anemia. anemia. Begitu, jadi ini jadi satu rangkaian yang Rangkaian yang tidak bisa dilepaskan nih, Kak. jadi sangat Gitu. sangat penting sekali ya Iya, untuk menjaga remaja betul. kita supaya terhindar dari Iya. anemia gitu ya, Iya, Kak, ya? supaya kondisinya Mhm, sehat, bagus. mhm, Jadi ke depannya apa? Jadi calon pengantin yang sehat, jadi calon pengantin saya sehat, selanjutnya jadi ibu hamil yang sehat, mhm. dari ibu hamil yang sehat akan lahir Anak yang generasi sehat atau anak yang sehat. sehat. Dari anak yang sehat generasinya juga akan sehat. Betul, Akhirnya negara surplus ya dengan, betul sekali. penduduk yang produktif dan Iya, juga penduduk sehat yang kita ya, Kak, ya? betul Kak Sofi. Sebenarnya itu. Itu tujuan Iya, utama. tujuan utamanya, itu. Berarti remaja, wahai kaum remaja, ayo Sadar jaga dong. dirimu, jangan sampai kena anemia, gitu ya? Iya, betul. Oke. Nih dan juga ngomong-ngomong nih Kak, Iya, tadi kan itu tadi, orang-orang yang beresiko ya Kak ya, iya, tadi kan disebutkan salah satunya itu remaja. mhm. Kenapa bisa Kak remaja? Remaja itu satu, Mhm, dia itu dalam masa pertumbuhan yang sangat pesat ya, mhm, heeh, satu itu, baik pertumbuhan, untuk badannya, terus yang kedua pertumbuhan reproduksinya juga, heeh, gitu. Jadi dia itu sangat butuh nutrisi yang bagus. mhm, Tapi pada saat sekarang di usia remaja, mhm, biasanya apa, Kak? Dia sudah mulai tertarik dengan lawan lawan jenis. jenis, Ketika sudah tertarik dengan lawan jenis, apa yang begadang, satu begadang, yang kedua juga apa? malas Males makan. makan. Kenapa kok males makan? Karena apa? Dia sudah memperhatikan penampilannya. Jadi apa? Memperhatikan penampilannya itu Diet, betul, diet. mhm, Karena dalam pikiran mereka, semakin langsing itu semakin menarik. cantik. Iya, semakin cantik. Mungkin Kak Sofi pernah dengar istilah ini ya, Kak,
kutilang darah, Apa itu, Kak? kurus, tinggi, langsing, dada rata. Mas Sabto senyum-senyum itu loh. Kutilang Darah, darah, ya kurus, Allah, tinggi, kurus, tinggi, langsing, langsing, dada dada rata. rata. Loh, justru Oh, kalau yang dada rata itu malah yang nggak ini, Kak. tapi, Heeh, buat remaja itu kayaknya lagi ini ya, Kak, lagi lagi ngetren in ya? yang kurus-kurus kayak gitu, Oh, yang itu. Iya, semampai, yang betul tinggi, yang betul. gemulai, Ya, yang betul. cantik, Ya, yang putih, iya. yang apalagi, Mhm. Jadi anggapan mereka semakin kurus semakin semakin cantik. cantik. Makanya, untuk mencapai tujuan jadi kurus itu mereka Mhm. mulai diet, Diet, gitu. Tadi yang seperti membatasi asupan betul makan. sekali, membatasi asupan makan, Mhm, tanpa dia memperhatikan bener nggak nih caranya makan nih, gitu. Jadi asal aja mungkin dia seharian mhm, cuma makan 1 kali sehari, mhm. biar Ada apa? ya? Ada yang seperti itu Mmm, ada. apalagi ya sekarang jajanan itu Iya, menggoda, jajanan itu sangat-sangat menggoda sekali. Mhm, banyak ya yang iya makanan-makanan yang berkeliaran, iya seblak, iya, apalah betul. apalah Iya, apalah heeh. gitu, Jadi itu sama macem-macem. mereka buat pengganti makan utama sekarang Mhm, itu. Nggak makan utama, maksudnya makan utama makan yang kayak kita makan sehari-hari itu ya, Kak, ya. Itu, tapi makan jajanan itu dianggap sudah menggantikan makan, mhm, gitu. Kalau jajannya bernutrisi, nggak mhm, masalah tidak masalah, sih, iya. tanpa harus ini ya, Kak, ya, yang makanan Iya seimbang itu ya, iya, tidak betul. mengindahkan sama sekali, Iya, yang penting kurus. seger, Iya, ya, seger, kurus, kurus, iya, itu cantik. tujuannya. Aduh, wahai para remaja, kenapa seperti itu? Ayo kembali ke jalan yang benar, gitu Iya. ya. Nah, dan kapan ini, Kak, kalau remaja itu dikatakan anemi ini, kapan ya itunya? Jadi remaja itu bisa dikatakan anemi, itu kita Mhm, butuh pemeriksaan ya, mhm, ya. Jadi pemeriksaannya meliputi pemeriksaan HB, ya, mhm, pemeriksaan darah yaitu HB. Jadi biasanya itu akan diambil darahnya sedikit nih mhm, di jari. Nah, nanti kita cek HB-nya itu berapa. mhm. Nah, normalnya itu kan harusnya di angka 12. 12 ya, Kak, Ya, ya. Jadi, kalau di kalau bawah dikatakan anemia itu mhm. kondisinya ketika dia itu ada di bawah 12. Itu HB-nya dia ada di bawah 12, itu sudah dikatakan anemia. Oh, gitu ya, Kak. Iya. Jadi di mana remaja bisa, melakukan cek kesehatan Di biasanya? puskesmas bisa, gitu. Puskesmas ya? Sekarang pemerintah kita itu juga sudah ada ini ya, ada kegiatan rutin. Jadi Mhm, dari puskesmas itu kita ke sekolah, mmm, ya, ke sekolah SMP, SMA, itu kita melakukan pemeriksaan untuk remaja putri, khusus mhm, remaja putri. mhm, Jadi kita periksa HB-nya dia seperti mhm. apa, tuh normal atau enggak, Itu seperti itu. rata-rata gimana, Kak, untuk Rata-rata kalau yang dari hasil dihasilkan? pemeriksaan itu Mhm, yang anemia lumayan banyak juga sih, Kak. Iya, mmm, dari hasil pemeriksaan itu. mhm mhm, banyak ya, Iya artinya ironis sekali ya, iya, remaja kita. Padahal betul. kan dia, kalau tidak anemi, tidak ada, apa ya, gangguan, Mhm, belajarnya jadi lancar. Tapi iya kalau ada yang seperti itu kan juga gangguan juga ya, iya, Kak, ya. betul, Seperti yang heeh, tadi saya sampaikan itu masalah yang serius ya, Kak, iya ya, sangat untuk serius, pertumbuhan dan perkembangan. betul Nah, sekali. mereka masih berkembang ya, Iya, Kak, ya. masih butuh untuk tumbuh dan Nggih, berkembang juga, mhm, gitu. gitu Nggih, ya. Ini asik sekali ini. Tadi Kak Kak Diana tadi kan bilang ya, mhm, untuk anemi ini adalah salah satunya itu adalah kekurangan zat besi ya. iya. Mungkin penyebab yang lain mungkin ada, Kak? Penyebab yang lain selain Penyebabnya? tadi kan kekurangan zat besi karena tadi ya Mhm, asupannya itu yang dia membatasi makan, terus yang kedua itu tadi, kalau mungkin sekarang kita mhm, perhatikan itu, mungkin Kak Sofi sering jalan nih, mhm, banyak apa, konsumsi minuman teh. mhm. Lah itu salah satu juga jadi pendukung terjadinya anemia, Kenapa, ya. Kak? Karena gini, teh, kopi itu Mhm, sebenarnya dia itu punya zat ya, mhm, kalau teh itu dia mengandung namanya tanin, mhm, ya. Tanin itu teh itu kan rasanya ya, Kak, ya. mhm, Lah itu karena tanin itu, dia itu sebenarnya menghambat penyerapan zat gizi. Jadi tidak hanya mhm, zat besi, zat mmm, gizi itu terhambat mhm. kalau kita terlalu banyak minum teh. Terlalu banyak. Iya, Berarti heeh. kita boleh dong minum, Boleh minum tetapi teh, harus harus, sesuai dengan kebutuhan. iya, kebutuhan mungkin sehari sekali, maksimal 2 Mhm. kali lah. Terus yang kedua, jangan dibarengkan dengan waktu makan, itu.
Karena Harus tadi jeda sendiri ya, Kak, iya, ya? harus jeda sendiri. Karena bisa mengikat tadi ya Betul, zat karena gizi yang ada yang iya, kita makan ya. apalagi zat besi, itu akan Mhm. sangat terhambat sekali dengan adanya tanin itu. Terus penyebabnya juga ini ada hubungannya nih sama yang tadi diet. Mhm. Diet yang tidak terarah dan terkontrol. Diet Mhm. tidak terarah dan terkontrol otomatis kan asupannya juga tidak maksimal ya, Kak, ya. Mhm. Kalau asupan tidak maksimal, kira-kira ada gangguan nggak di lambung? Pasti kan ada Mhm. mengarah ke sistem pencernaan kita juga. Mhm. Nah, di sistem pencernaan itu kalau kita telat makan, terus tidak makan, biasanya kita akan merasa lambung kita itu jadi perih ya, Kak, ya? Perih ya? Heeh, karena itu kan Mhm. sekresi asam lambungnya keluar banyak. Asam lambungnya banyak, nah biasanya kan kita minum nih pereda yang buat, Pereda nyeri ya? iya, pereda buat, Mhm. lambung Mhm. itu. Biasanya itu kan antacid ya. Lah antacid ini memang dia menekan sekresi asam lambung, tapi dia itu juga mengganggu penyerapan nutrisi zat besi dari makan. Mmm. Itu, jadi sebenarnya saling berkaitan, Saling Kak. berkaitan Iya, ya. betul. Itu tadi ya, jadi Mhm, para remaja ini ya, yang suka minum teh itu kadang soalnya saya juga ada beberapa ya temen anak saya itu ya iya, juga ya, sehari itu katanya, sekali beli itu mhm, ya, itu 3 3 3 porsi cup itu itu ya, ya? 3 cup itu Mhm. harus sekali minum, Kak. Wah, itu sekali Belum minum? lagi iya, belum lagi jadi sehari itu bisa banyak sekali Heeh, katanya. Itu kan miris sekali ya, Kak, iya. ya. Terus kalau pernah dengar juga teh hijau itu, Kak, gimana? Sama aja apa gimana? Teh hijau sama juga sih, karena di Mhm. dalam teh itu tadi kandungannya tanin itu juga. Itu walaupun dalam teh hijau juga ada polifenolnya juga ya, tapi Mhm. kandungan utama tanin itu tadi yang sebenarnya dia Menghambat menghambat penyerapan. penyerapan. Nggak cuma zat besi, tapi juga zat gizi, gitu. Jadi kalau memang benar-benar pengen minum teh ya, makan dulu, Mhm. setelah nanti 1 jam nih baru beli. Harus ada jeda Ya, dong harus ya ada ya, jeda. nggak Jadi boleh dibarengan sama betul makan ya, Kak, sekali, ya? iya betul, Boleh ya, boleh. tapi jangan dibarengkan dengan pas makan. Iya. Sebaiknya air putih aja ya, Kak? Iya, air putih. Kalau memang ini kan Mhm. lagi cuacanya panas nih, Mhm. Mhm. pengen es, Mhm. es jeruk aja nggak apa-apa. Jeruk. Iya, Kenapa, Kak? satu kandungan vitamin C kita dapat dari Mhm. situ. Yang kedua, dia kan nggak menghambat penyerapan zat besi Mhm. ya. Justru dengan adanya vitamin C nih, Mhm. penyerapan zat besinya itu Semakin malah terbantu. optimal, Betul. ya. Dia mengoptimalkan Mhm. penyerapan zat besi dalam Mhm. tubuh kita, gitu. Terus Kak, ini Kak, kalau teh yang bergula gitu sama yang tidak bergula, itu kadang Mhm, kan ada beberapa yang beli, "Aku beli teh tapi nggak usah tanpa gula," mhm. gitu. Itu gimana Kak? Kalau tanpa gula ataupun dengan gula, itu Sama kan saja? sebenarnya sama aja, cuman bahan tambahan Mhm. lainnya aja, gulanya aja, itu pengaruhnya ke apa? Ke gula darah di tubuh kita aja sih, Kak, sebenarnya. Jadi kalau untuk penyerapan Fe, penyerapan zat besi, tetep dia itu menghambat ya, itu tadi. Berarti itu tadi yang anu ya Kak, yang baru apa itu, yang zat besi ya Kak, Ya, ya? Mungkin ada penyebab lain Kak, selain zat besi itu untuk anemia sendiri? untuk anemia sendiri selain penyerapan zat besi, eee, tadi diet udah ya, Kak, ya? Mhm. Diet udah, kemudian konsumsi tadi obat lambung juga sudah. Terus yang ketiga mungkin, orang yang sering orang yang sering donor darah. Donor darah itu kan sebenarnya harusnya ada jadwalnya ya. 3 bulan Iya, sekali. 3 bulan sekali. Mungkin dia biasanya, eee, setahu saya ini, karena kebetulan kan kakak saya, dia Mhm. kan pendonor rutin. Mhm. Nah, biasanya kalau belum donor katanya badannya nggak enak ya, Kak, ya. Lah, Mhm. mungkin karena mungkin merasa, badannya nggak enak, belum 3 bulan dia sudah donor. Mhm. Sebelum 3 bulan dia sudah donor, itu. Itu juga berpengaruh juga. Mmm. Terus ada kondisi lain itu karena penyakit Mhm. ya, karena sakit, karena penyakit itu jadi, apa, asupannya kurang, terus tadi ada juga penyakit talasemia. Mhm. Nah, tuh, kalau penyakit talasemia kan memang dia itu malah justru butuh untuk donor darah. Mhm. Jadi biar, eee, apa iya, Perbarui perbaruannya cepet ya iya, untuk itu. ini ya, pergantian sel darah Iya, merahnya darah ya, Kak, ya. merahnya cepet. Kalau yang pas pernah denger itu yang kekurangan B12 sama asam folat itu sama nggak ya, Kak, ya? Eee, Sebab lain itu mungkin? Kekurangan B12 sama asam folat. Sebenarnya B12 sama asam folat, B12 itu sendiri, itu ini, apa,
dia itu juga ada kaitannya dengan zat besi sih, Mmm, yaitu tadi, membantu untuk peningkatan penyerapan zat besi juga sih, Kak, itu. Kalau ngomong-ngomong soal B12 itu jadi dulu saya waktu kuliah itu kan kebetulan penelitiannya juga nggak jauh beda sama ini ya, tapi di mhm, ibu hamil. B12 itu kan juga ada di tempe ya. mmm, Nah, dan itu juga bisa meningkatkan, zat besi juga gitu, jadi bisa meningkatkan mhm, HB juga, itu. Jadi kalau memang, mmm, asupan B12-nya kurang, secara otomatis juga berpengaruh terhadap kondisi FE dalam tubuh kita, mmm, gitu. gitu ya. Iya. Iya, asik sekali ini ternyata banyak sekali nih ilmu terkait dengan, anemia gitu Iya. nggih. Tadi udah ya Kak, udah diulas semua, kemudian, gejalanya apa sih Kak, kalau orang terkena anemia itu? Oh, gejalanya mungkin Mhm, kita sudah sering dengar ya di iklan-iklan TV itu, pusing, lemah, letih, lesu ya, mhm, pusing pasti. Terus yang sangat bisa kita lihat itu muka biasanya kan pucat ya, pucet ya, di mana itu Kak biasanya? satu di muka, kemudian kalau kita lihat nih di daerah sini mata, Kelopak ya? ya kelopak mata itu Mhm, pasti dia nggak berwarna merah, itu. pucet ya Kak Iya, artinya? pucet, ya itu Mmm, tadi. Terus yang tadi sudah sempat disinggung sama Kak Sofi, mhm, ya, untuk yang masih remaja, yang masih sekolah, dia susah berkonsentrasi, tuh. karena Ter tadi ya Kak ya, di dalam iya, otaknya kurang suplai untuk kurang, oksigennya ya itu kurang ya, suplai untuk oksigen, jadi kurang ke otak. berkonsentrasi. Terus karena suplai oksigen ke otak kurang, tadi kita Mhm, sudah singgung juga, ngantukan kan, Kak. Ah, ngantukan dengan susah berkonsentrasi ada beda kaitannya, iya beda. kan? Kalau yang ngantukan banyak bergadang Nah, sama aja ya, Kak, ya? Sama aja ya? ya sama ngantukannya, cuma Heeh, kan beda ya. heeh, Bisa aja yang orang yang suka bergadang itu kan kalau kita lihat dari mukanya juga pucet. heeh, pucat, tapi kan, pastinya dia secara pemeriksaan ini, apa, kalau kita cek darahnya kan pasti akan kelihatan. Kalau secara fisik mungkin hampir sama, dia pucat, ngantukan, tapi kan beda. Beda ya? Iya Beda orang yang anemi iya dengan karena ngantuk karena iya, melek ya, heeh, beda karena pasti bergadang. beda. Lah kalau Iya, tadi sudah, heeh, apa, konsentrasi heeh. kurang, berarti kan prestasinya juga pasti akan menurun. Nah Gitu. itu, terus sering kesemutan juga biasanya di daerah kaki itu juga bisa. Terus mungkin yang kita nggak begitu perhatikan, ini, apa, kuku kita jadi rapuh juga. Kukunya? Iya, kuku jadi gampang, apa ya, jadi gampang patah, itu juga salah satu akibat dari kekurangan zat besi loh, Kak. Baru tahu. Iya, mungkin kita nggak ini ya, nggak perhatikan itu ya, tapi itu salah satunya juga. Terus lagi rambut rontok, itu Mhm, juga masuk tuh. rambut Iya, rontok? rambut rontok, kemudian tadi kuku itu juga masuk. Ternyata itu salah satu Gitu. dari ciri orang yang kekurangan zat besi Anemia atau anemi itu aduh. tadi. Gitu ya, Kak, ya? Iya Jadi kalau orang orang bilang itu kalau di mana-mana itu 5L gitu ya, Kak, iya, ya? heeh Itu ya, Kak, heeh ya? heeh, betul 5L. Kalau di TV itu kan Heeh, iklannya 5L ya? 5L ya? Heeh, lemah, Oh, letih, lesu, mhm, lunglai, lemes. lemes. Itu Betul ternyata itu. ya, Iya tanda-tanda iya, anemia. Ingat 5L gitu 5L. ya. Jadi kalau ada sahabat sehat kalau ada 5L gejala itu ya waspada ya, kemungkinan kena anemi seperti itu. Iya Wah, itu yang gejalanya ya, Kak, ya. iya. Mungkin ada resiko khusus, Kak, yang bisa apa ya, resiko bagi seorang anemia itu? Kalau sudah terkena anemi resikonya apa ini? Resikonya khususnya bagi yang remaja putri ya, Mhm, tadi sebenarnya sudah kita singgung nih, yang Kak. prestasi, selain Heeh, prestasi selain tadi prestasi, mhm, tadi sebenarnya sudah kita singgung ya di di depan awal tadi tadi ya, ya, di depan tadi. calon ibu Iya, gitu calon ya, ibu. mhm, Jadi kalau dari usia remaja itu dia sudah anemia, mhm. 3 generasi ke depan, Waduh, 3 kita akan generasi. kehilangan 3 generasi ke depan. Kenapa Itu bisa, Kak? iya, karena dari remaja yang anemia, dia nantinya akan jadi ibu, Calon calon ibu yang yang anemi, anemia yang kek iya, heeh, nanti dia akan menurunkan anak anak yang anemia juga. heeh, Lah, nanti dari anak yang anemia ini akan lahir juga cucu yang anemia. Jadi akan lahir anak yang anemia, jadi cucunya dia itu juga akan anemia. aduh Jadi 3 generasi ke depan itu sangat-sangat berisiko. aduh,
Tuh. Artinya kita tidak bisa memandang sepele ya, Kak, Iya, ya. Kita betul. harus memandang sesuatu ini ya, terkait dengan anemia ini adalah Iya hal yang sangat serius gitu iya ya, Kak, ya. Karena ternyata 3 generasi loh, iya, tidak hanya 1 generasi diri sendiri loh, Kak, 3 ya, ya tetapi 3 generasi. turun-temurun seperti Kita itu. kan juga nggak mau kehilangan Mhm 3 generasi mhm, kita jadi generasi yang, apa ya, Kak, kurang ini ya. yang lemah, Iya, betul. baik fisik Mhm, kan apalagi kalau lemahnya fisik nanti terus belajarnya juga berkurang iya, atau males-malesan akhirnya prestasinya prestasinya turun. menurun, Kalau prestasinya menurun, nggak punya prestasi apa-apa, nanti nggak produktif juga akan jadi betul, sampah masyarakat iya. mungkin ya. Kalau jadi sampah masyarakat Repot itu. iya, dan yang repot lagi Mhm. negara ini mau dibawa ke mana? Itu Jadi kan generasinya lemah gitu ya, Kak, ya. betul, Kalau generasi lemah, negara ini ya mudah diserang iya oleh orang-orang yang iya nggak berkepentingan ya, iya, Kak, ya, betul yang sekali. jadi begitu ya rentetannya panjang Panjang sekali. sekali, Jadi tidak bisa meremeh ini iya. masalah Dan anemia. 3 generasi itu. Terus mungkin agak melenceng sedikit nih ya, Mhm. Kak. Dari 3 generasi itu takutnya nanti jadinya apa, stunting juga naik lagi. Nah, itu tambah melebar lagi melebar Ini lagi. terkait stunting ini, demak itu udah luar biasa loh, Iya, Kak, ya, kita di sudah sangat satu digit kan. betul, kita sudah sangat-sangat luar biasa. Jadi makanya kita cegah nih 3 Heeh, generasi ke depan jangan sampai yang jangan sampai seperti ya, itu. Kak, ya, Iya, harus sehat semuanya, betul. gitu. Ini terkait dengan anemia, yo adik-adik ya, cegah anemia. Eh, Tarik nafas dulu. anu apa, Kak, untuk anemia di kabupaten sendiri tadi seperti apa gambarannya ini, Kak? Untuk Mhm anemia di kabupaten sendiri, dari tahun ke tahun angkanya alhamdulillah sudah turun ya. mhm mhm Jadi sudah semakin menurun, mhm dari tahun 2020 ya kalau nggak salah itu kan kita angkanya cukup tinggi ya, jadi mhm 78% itu, kemudian turun di tahun 2021 jadi mhm 54%, kemudian turun lagi di tahun 2022 jadi cuma 38%. Ini sudah luar biasa ya. Jadi pemerintah itu, khususnya pemerintah kita Kabupaten Demak itu upayanya udah sangat-sangat luar biasa, yang tadinya kita nggak ada nih pemeriksaan ke sekolah tidak maksudnya tidak apa ya, tidak rutin gitu kan, sekarang kita jadi agendakan itu untuk pemeriksaan. Kemudian ada lagi nih, dari pemerintah itu adalah minum tablet tambah darah untuk remaja putri secara bersama, mhm itu sudah mhm dijadwalkan. mhm. Itu adalah upaya yang luar biasa dari pemerintah Kabupaten Demak sebenarnya untuk menekan angka anemia itu tadi, dari Berarti remaja. itu masuk ke pencegahannya ya, Kak? Iya, itu masuk ke pencegahannya. Emang apa saja yang dilakukan untuk melakukan pencegahan Kalau untuk, anemia ini? untuk melakukan Mhm pencegahan itu tadi ya, mhm satu mhm dia harus konsumsinya bagus dulu mhm ya, konsumsi makanannya bagus. Yang mhm kedua, suplementasi tablet tambah darah, ya. Jadi minum tablet tambah darah secara rutin. mmm, Nah, kita dari puskesmas nih sudah datang ke sekolah-sekolah. mhm Kita sudah edukasi, kita sudah pemeriksaan HB di remaja putrinya, terus kita pas ke sekolah itu juga ada agenda minum tablet tambah darah bersama. Nah, di saat pulang, mereka itu juga dibekali loh tablet tambah darah mhm, untuk diminum selama 1 bulan. Nah, dan minumnya pun juga nggak susah sih Kak mhm. sebenarnya gitu loh. Ya tinggal sobek, Iya, minum cuma air tinggal putih sobek apa pakai air kecil ya putih atau pakai butirnya? Eee, Air jeruk jeruk? anget itu, dan Mhm minumnya juga nggak yang susah ya, karena kita itu minumnya itu kan hanya 1 minggu 1 kali, kalau pas mhm tidak pada masa periode haid, kan mhm cuma 1 minggu 1 kali, itu kan mhm. nggak susah ya, Kak. Tapi kalau pada saat periode haid itu memang harus diminum rutin 1 hari 1 tablet, gitu. Gitu ya. Iya Jadi gitu ya, Kak, ya, kalau sudah minum tablet tambah darah itu kan otomatis nanti, Fe-nya juga iya, bagus, betul terus, untuk sirkulasi oksigennya juga betul, bagus, terus efeknya kan jadi kulitnya jadi glowing. sigar, glowing gitu ya, Kak, ya, makanya Betul, glowing. glowing ya, Kak, ya, Iya. dengan minum tablet tambah Tambah darah darah secara jadi rutin, iya, glowing. jadi Kalau sudah glowing ya
orang cantik Iya, pasti memandangnya, cantik, pasti pasti cantik. kok. Karena apa? Mukanya nggak pucat. Nggak Ya, pucet, mukanya karena nggak merah pucat iya, merona merah gitu merona, ya, betul. sepanjang masa. Betul Kayak sekali. ke Ozzy aja ini sukanya merah merona sepanjang masa gitu. Gitu Iya ya, Kak, ya. iya, Jadi adik-adik, para remaja ini jangan abai ya terhadap tablet tambah darah karena ini sangat berfungsi, sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan kalian, terutama untuk meng-glowing-kan iya, wajah. betul. Wah, tidak hanya wajah ya, Kak, Iya, seluruh seluruh tubuh. badan malah, sehat semuanya. Ya karena Iya di situ kan lancar ya iya, sirkulasinya, mhm, transportasinya lancar, iya, tidak ada gangguan, tidak ada tidak ada ganggu yang macet, mhm, karena seperti itu, tidak ada penumpukan dan iya. lain sebagainya. Dan itu justru malah dari dalam kan, Kak. Kalau skincare Mhm, itu kan dari dari luar luar, ya, ini kan dari dalam. dari dalam. Oh, Justru kalau dari dalam ada skincare-nya, mhm, dari luar ada iya skincare-nya, berarti kan berlapis-lapis iya, ya, Kak, ya. lebih Jadi mantap. lebih mantap dan Heeh awet muda, heeh, kayak Kak Diana ini. betul. Jadi glowing, cantik, cantik Heeh. walaupun nah, Nah, titik 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 ya, Kak? titik, gitu. Iya. Itu. Terus, kalau itu kan tadi dibawainnya bekalnya hanya untuk 1 bulan, Kak. Terus, Kak, ada nggak sih edukasi yang memadai untuk siswa itu untuk sadar, supaya sadar tanpa pengawasan minum tablet tambah darah, ada nggak sih? Eee, tadi, kalau edukasi, kita edukasi ya, Edukasi ya? edukasi, tetap Mhm, kita edukasi. Terus tadi, Kak Sofi kan menyinggung itu dibekalinya kan cuma buat 1 1 bulan. bulan. Mhm, Sebenarnya yang dibawakan itu untuk 1 bulan, mhm, tapi di sekolah itu juga kita sediakan. mmm, Kita juga sudah edukasi, ketika, tablet tambah darah itu habis yang mhm, dibawa pulang bisa mhm, menghubungi bagian UKS atau apa, karena pasti akan kita tinggali di sana. mmm, Untuk apa? mhm. Untuk stok nanti kalau yang dibawa ini sudah habis, gitu. Jadi Jadi itu gitu ya? tetap berlanjut. Terus berlanjut ya, Kak, Iya, ya? Jadi betul. gratis loh Iya, adik-adik ya, betul. tidak harus beli, walaupun Mhm. beli di apotek juga ada, Iya, tetapi ada. kalau ada yang gratis Gratis kenapa kenapa harus beli? enggak? Betul. Kenapa harus beli? Kenapa Gitu harus ya, Kak, beli? Diana Iya, ya. betul. Ini sangat dari pemerintah itu sangat ini loh, Sud perhatian iya, sekali sudah sama sangat concern buat heeh, remaja. remaja untuk Iya. kesehatan putra-putri bangsanya Mhm. ya, Kak, Mungkin ya. ya karena itu tadi ya, Mhm, Kak, ya, mhm, kita concern-nya ke mhm, depan, mhm. ya. Pemerintah juga nggak maulah, apa, nanti generasi yang berikutnya yang berikutnya yang Generasi yang berikutnya itu lemah jadi ya. generasi yang lemah, terus mau dibawa ke mana nanti negara Negara kita ini. Iya bisa bisa hancur iya, nanti ya, betul. seperti itu kalau Mhm, generasinya lemah. betul Gitu, itu sekali. tadi kan terkait dengan pencegahannya ya, Kak, Iya, ya. Kalau mhm sudah pencegahan kemudian ternyata, ada beberapa lah kalau mhm, pencegahan kan mungkin ada, apa ya, tidak secara menyeluruh ya, mungkin mhm, yang sadar. Nah, kalau misalnya sudah ada yang remaja yang terkena atau, siapa lah iya. sasarannya, siapapun yang sudah terkena anemia ini bagaimana untuk pengobatannya? Seperti apa ini? Kalau untuk pengobatannya, berarti kan dia harus secara medis ya, Kak, ya. Ya, kalau harus secara medis berarti dia harus rutin untuk konsul ke Eee, tenaga kesehatan terdekat, bisa ke Mhm, puskesmas. Jadi nanti kalau memang dia sudah terkena anemia nih, bisa kita cek. Mungkin setiap 2 minggu sekali kita cek HB-nya. mhm, Dengan tadi tetap diberi obat dan vitamin yang mendukung untuk penyerapan zat besi yang sudah diberikan itu tadi. Satu, selain dia itu juga harus menjaga konsumsi makannya dia, mhm, pola makannya dia seperti apa. Tuh dia bisa kontrol rutin ke mhm. fasilitas kesehatan terdekat, Jadi gitu. itu Jadi ya, Kak, ya. iya, jadi nanti Apalagi bisa dilihat. sekarang ada ILP ya, Kak, ya? Iya betul, ada ILP. Di ILP itu juga kan ada remajanya juga Iya ya, yang betul, untuk seluruh remaja. siklus Iya kehidupan gitu iya, ya, Kak, jadi ya? siklus kehidupan dari mulai bayi sampai lansia ada di situ, Mhm. Jadi gitu. misalnya kalau mau ke fasilitas kesehatan puskesmas jauh gitu kan Iya bisa melakukan, apa ya, Kak, ya, pemeriksaan yang terdekat iya, itu yang betul. ILP itu tadi Iya ya, Kak, ya. Kalau kalau bahasa orang sekarang kalau nggak tahu ILP ya ke PKD atau iya Pustu gitu ya, iya, Kak, ya, betul, yang yang paling terdekat. dekat kan situ. Kan karena setiap desa pasti ada ya, Kak, Ada. ya? Ada, Nah, PKD jadi ada tidak terlalu jauh jauh iya, gitu tidak ya. terlalu jauh. Kalau Mhm, terlalu jauh lagi, kalau ke PKD atau Pustu, itu tadi ada mhm. ILP, nggak usah Mhm, bingung. nggak usah Nah, bingung. betul. Jadi sebenarnya itu sekarang segalanya dipermudah ya, Kak, Iya, ya. heeh, Heeh, kenapa kok malah remajanya pada ini ya, mempersulit diri ya? pengen
Teknologi juga loh Kak ini kayaknya ya, Iya, berpengaruh ya. heeh, mungkin karena teknologi Gadget, juga. terus Harusnya akhirnya wayangan, iya, tidak mempedulikan waktu, heeh, betul, lihat HP heeh, terus, main game, iya. Akhirnya begadang, lupa begadang, lupa makan, makan, mhm, tidak memperhatikan tubuhnya, iya, tidak ya memperhatikan akhirnya diri ya sendiri, anemi mhm, lagi betul. jatuhnya. Iya, Ya jadi jangan sampai seperti itu ya wahai remaja, ayo gitu kan. sadar. Ayo sadar. Ini mumpung ada Kak Diana yang expert di bidangnya. Beliau adalah ahli gizi ya dari Puskesmas Ayung 2. Selain cantik, pinter lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Kak, karena sudah banyak yang sudah Iya, kita kupas baik, dari apa itu anemi, siapa yang beresiko, faktor apa saja yang mempengaruhi, gejalanya seperti apa, kalau sudah terkena bagaimana pencegahannya, udah dikupas tuntas semua ya Kak iya, ya? iya, Heeh. sudah dikupas. Mungkin ada kesimpulan dari Kak Diana terkait dengan anemia ini? Monggo Mbak. Oke, jadi Mhm, kesimpulannya adalah satu, tadi wahai remaja ayo sadar ya, tadi kesimpulannya di usia remaja itu, kalian itu adalah pintu utama untuk melahirkan generasi bangsa yang sehat, mhm, yang cerdas. Yang kedua, bahwa mencegah itu lebih baik dan lebih murah daripada mengobati, mhm, itu ya. Jadi kalau bisa jangan sampai kalian itu anemia. Yuk cegah anemia itu. Ajak teman-temannya untuk sadar kalau anemia itu sebenarnya berbahaya. Jadi kesimpulannya itu, satu, ya tadi, mencegah itu lebih baik, jaga konsumsi makan, tuh, oke. itu mungkin kesimpulan yang bisa oleh Kak Diana ya. Ya, Terus, harapannya sendiri Kak sebagai programmer untuk ahli gizinya, mhm. terkait dengan anemia pada remaja ini harapannya apa ya? Mhm, Harapannya adalah semakin tahun semakin ke depan angka anemia untuk remaja itu akan semakin turun, mhm, harapannya itu remaja semakin sadar akan tubuhnya sendiri, semakin mencintai dan menyayangi tubuhnya, mhm, jadi tidak mengorbankan tubuhnya untuk hal-hal yang tadi ya, yang kurang bermanfaat kayak diet-diet yang ya begitulah, yang tidak ada manfaatnya untuk mhm, tubuh, itu. Terus yang ketiga, ajak teman remajanya untuk selalu minum tablet tetap tambah darah, tuh, itu ya Kak ya? iya, karena itu gratis. Kalau ada yang gratis kenapa enggak gitu, Iya, kalau ada yang gratis kenapa harus bayar? kenapa harus bayar gitu. Betul. Untuk mengunci Kak pertemuan, pada hari ini, closing-nya Kak, closing dari Kak Diana, monggo. Closing-nya adalah itu, remaja putri, kalian adalah, apa ya, tumpuan untuk masa depan bangsa Indonesia ini. Yuk majukan bangsa kita, jadikan bangsa kita ini bangsa yang besar, eee, yang kalau bisa menguasai dunia, gitu. Oke. Baik, demikian ya closing statement-nya dari Kak Diana. Maka dengan berakhirnya closing statement, berakhir pula seluruh rangkaian Siar Podcast pada hari ini. Sampai jumpa kembali di materi-materi berikutnya. Saya Sofi undur diri dan Saya Diana Luciana Priyarsih. terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan melindungi kita semua dan Waalaikumsalam wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.